Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang anakku bipolar. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, beberapa waktu yang lalu kita membicarakan tentang anak yang autis. Pada kesempatan ini kita akan bicarakan tentang anak yang bipolar. Mungkin Pak Paul bisa menjelaskan secara singkat sebenarnya apa dan bagaimana anak yang bipolar ini, Pak Paul. Oke. Kata bipolar kan berasal dari dua kata, bi dan polar. Polar adalah kutub. Bi adalah dua ya, jadi dua kutub. Kenapa kok disebut dua kutub? Karena gangguan bipolar ditandai oleh ayunan emosi yang ekstrim dari atas ke bawah dan begitu seterusnya. Pada saat berada di atas atau manik disebutnya, si penderita menjadi sangat aktif, bertenaga, bersemangat, percaya diri, banyak ide, kreatif, namun cenderung impulsif, bertindak tanpa berpikir panjang. Pada saat terayun ke bawah, si penderita menjadi kebalikannya. Pasif, lemas, kehilangan semangat, mudah putus asa, meragukan diri, tumpul, tidak mau melakukan apa-apa, dan berpikir negatif. Periode ini disebut depresi. Biasanya ayunan-ayunan inilah yang akan dialami oleh si penderita gangguan bipolar. Ini beda dengan orang yang berkepribadian ganda ya, Pak? Beda ya, jadi ini bukannya dua kepribadian, tapi satu kepribadian, namun akan diayun-ayun. Memang satu ayunan bisa lama, bisa singkat, nggak tentu. Misalkan bagi dia itu diayun ke atas, masuk ke tahapan maniknya. Nah, memang bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Dan kalau misalnya dia anjlok ke tahap depresi, bisa sebentar, bisa lama, juga bisa berbulan-bulan. Tapi kadang-kadang bisa satu hari ini dia semangat, bertenaga, besoknya tiba-tiba anjlok, nggak mau ngapa-ngapain, diam dalam kamar, tidur aja, nanti berapa hari begitu, nanti dia bisa bangkit lagi. Jadi memang nggak menentu, ada yang panjang, ada yang singkat-singkat, tapi terus-menerus. Gitu. Nah, ini biasanya dikenali ketika masih anak-anak atau sudah remaja itu, Bapak? Pada masa kanak-kanak, Pak Gunawan, memang nggak terlalu kelihatan ya, karena kan anak-anak itu kan umum ya, entah dia berteriak-teriak, entah dia diam, entah dia nangis. Jadi biasanya tuh kita nggak begitu bisa melihatnya. Namun, akhirnya ditemukan bahwa ada kesamaan anak-anak yang bipolar itu, yaitu pada masa kanak-kanak, kalau memang anak ini nantinya mengembangkan gangguan bipolar, sewaktu lagi marah, peluapan emosinya tak terkendali, Pak Gunawan. Sewaktu marah, anak tidak cukup mengeluarkan kemarahan lewat perkataan. Dia pun harus berteriak-teriak atau melampiaskannya lewat kekerasan, seperti memukul atau membenturkan kepala. Apapun yang orang tua katakan untuk menenangkannya tidak membuahkan hasil. Yang harus melampiaskannya terlebih dahulu sebelum ia reda. Pada masa kecilnya, biasanya anak tidak memperlihatkan depresinya. Namun makin anak bertumbuh dewasa, makin ia menampakkan ayunan emosinya dari manik ke depresi secara berkala. Pernah sekali saya masih ingat sekali berada di bandara. Saya melihat anak tiba-tiba berteriak-teriak, mau memukuli mamanya. Mamanya malu sekali mencoba untuk menenangkan dia, berkali-kali ngomong tenang. Tapi anak ini nggak bisa diajak ngomong, terus mau berteriak-teriak. Padahalnya semua orang pada melihat dia. Nah, ini nih yang dia maksud. Benar-benar sewaktu emosinya meluap, nggak terbendung. Jadi anak bipolar ini lebih banyak masalah di emosinya gitu, Pak Paul. Di suasana hatinya mungkin. Iya, betul sekali. Makanya memang ini gangguan disebut gangguan perasaan atau suasana hati ya, afektif. Bukan gangguan pikiran. Sudah tentu nantinya gara-gara emosinya diayun-ayun, nggak bisa enggak, memang itu akan mengganggu pemikirannya. Dalam hal apa misalnya? Dalam hal pengambilan keputusan. Jadinya anak-anak ini nih atau orang dewasa yang terkena gangguan bipolar susah sekali untuk berpikir panjang, Pak Gunawan. Kalau dia udah mau sesuatu, dia pasti anggap bisa. Dia pokoknya mengecilkan segala risiko,
dan membesarkan semua kemungkinan positif atau keuntungannya begitu. Nah, biasanya yang memutuskan bahwa ternyata anak ini mengidap masalah bipolar gitu Pak Mas, ini siapa Pak Mas? Biasanya kalau tidak seorang konselor atau psikolog atau seorang psikiater Pak Gunawan, dilihat perkembangannya, sejarahnya, sejak kapan, apa saja tingkah lakunya, perilakunya yang membuat anak-anak itu akhirnya dilabelkan gangguan bipolar. Salah satu lagi tadi saya lupa sebut adalah anak-anak yang memang akhirnya mengembangkan gangguan bipolar sejak masa remaja, terutama sudah mulai terlihat sangat mudah sekali terobsesi dengan sesuatu. Jadi pola pikir dan perilakunya obsesif kompulsif. Pada umumnya untuk suatu waktu dia akan tergila-gila pada sesuatu. Misalnya mainan lah atau apa, waduh, pokoknya mau terus begitu. Atau tergila-gila dengan suatu bentuk aktivitas, mau olahraga ini terus begitu. Tapi masalahnya adalah apapun itu pada akhirnya dia bosan. Begitu bosan tidak lagi ingin main atau tidak lagi ingin melakukannya. Jadi memang obsesi kompulsifnya itu tuh sudah mulai terlihat pada masa remaja juga. Ya, ini memang menjadi masalah itu ketika dia katakan berpacaran. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mengikuti berita tentang itu Pak Boleh. Remaja wanita itu yang mula-mula itu sangat mengasihi pacarnya. Tetapi dalam beberapa waktu yang tidak terlalu lama, mereka putus. Dan karena ini public figure gitu, diekspos di TV dan sebagainya, di media cetak dan seterusnya. Jadi orang meragukan tentang kesehatan mentalnya gitu. Diperkirakan anak remaja ini terkena masuk gangguan bipolar ini. Gangguan bipolar memang gangguan orang yang kreatif Pak Gunawan. Ini adalah gangguan yang cukup sering diidap oleh aktor, aktris. Karena memang ini gangguan orang-orang yang kreatif sekali. Misalkan beberapa waktu yang lalu di Amerika Serikat, seorang aktris bernama Catherine Zeta-Jones. Dia adalah istri dari Michael Douglas, bintang film yang juga sangat kondang. Nah, dia dengan terbuka mengakui bahwa dia adalah seorang penderita bipolar. Nah, tapi masalahnya adalah lebih banyak bintang film yang tidak mau mengakui hal itu. Maka di Amerika Serikat banyak bintang-bintang film itu tuh yang hidupnya nggak karuan, begitu kaya, tapi begitu cepat habis kekayaannya sebab bisa menghambur-hamburkan uangnya luar biasa, hidupnya bisa begitu tak terkendali, dan nanti hancur lagi, depresi lagi. Nah, sebetulnya mereka menderita gangguan ini, namun tidak mau mendapatkan perawatan. Ini yang memang agak sulit, karena mereka sebetulnya memerlukan perawatan terus-menerus, tapi biasanya mereka tidak mau. Sebab mereka merasa mereka tidak ada masalah apa-apa. Yang memang melihat dia bermasalah orang-orang di sekitarnya. Jadi uang bisa habis, rumah tangga bisa hancur, bisa seperti gitu Pak Gunawan. Tapi kalau dia pernah diperiksakan ke psikolog atau psikiater dan sudah diberitahu bahwa dia mengidap bipolar, kan sebenarnya dia lebih bisa hati-hati loh. Seharusnya kalau semua penderita bipolar seperti Catherine Zeta-Jones yang dengan rendah hati mau mengakui kondisinya, ya pasti akan lebih baik lagi. Tapi masalahnya mayoritas tidak mau. Kebanyakan mereka juga nggak mau minum obat. Mereka berkata, kalau minum obat saya itu rasanya lemah, nggak kuat lagi, nggak bersemangat lagi. Jadi nggak mau. Mendingan seperti ini nih, lagi maniki, wah mereka bersemangat sekali, tenaganya kuat sekali. Jadi mereka nggak mau menjadi orang yang tiba-tiba tuh jadinya lemah, nggak ada lagi semangat. Dulu saya kerja di rumah sakit jiwa, saya masih ingat ada pasien-pasien yang secara berkala masuk ke dalam rumah sakit jiwa dirawat karena apa? Menderita mental breakdown. Karena apa? Ini bipolar disorder. Mereka orang-orang yang bekerja terhormat, pekerjaan baik-baik, tapi misalnya 6 bulan 7 bulan sekali masuk ke rumah sakit, kehilangan kewarasannya, dirawat lagi, diobati lagi, stabil lagi, dipulangkan. Nanti 6-7 bulan lagi, balik lagi. Kenapa? Ya nggak mau minum obat. Akhirnya lagi dia stres, nggak bisa ngadepin masalahnya, ambruk lagi. Nah, kalau depresi Pak Boleh, kan setiap orang juga bisa depresi Pak. Orang yang tidak bipolar pun bisa depresi gitu. Ini bedanya apa Pak Boleh? Bedanya adalah memang nggak ada penyebabnya Pak Gunawan. Jadi ayunan itu tuh akan datang secara tiba-tiba. Misalkan dia lagi semangat, lagi positif, tiba-tiba blok. Dalam waktu 1 hari itu dia bisa berubah. Kalau kita kan mengalami depresi kan biasanya itu secara bertahap dan ada penyebabnya.
ini membuat kita merasa begini, masalah ini membuat kita merasa begini. Kalau mereka boleh dikatakan memang tidak ada masalah yang terlalu besar gitu, tiba-tiba aja anjlok. Apakah dia tidak kemudian bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apa yang menyebabkan dia itu kok tiba-tiba merasa seperti ini? Masalahnya adalah waktu mereka diajak ngomong, kalaupun mereka mengakui kondisinya, ya mereka bisa melihat, ya memang saya begini, tapi nantinya berubah pikiran lagi, udah rasanya sehat, udah nggak mau minum obat lagi dah, jadi udah nggak mau lagi dah. Nah jadi akhirnya balik lagi masalahnya. Nah, apakah ini ada pengaruhnya mungkin kerusakan di otak atau sistem sarafnya gitu Bapak? Nah jadi dalam otak kita tuh ada satu kimiawi yang disebut lithium. Ini adalah seperti garam memang Pak Gunawan. Kita tidak tahu penyebabnya. Pada penderita bipolar, level lithiumnya itu tuh rendah. Makanya diberikanlah obat-obat untuk menstabilkan level lithium itu. Nah kalau orang tanya, kenapa kok bisa begitu? Lithiumnya kok bisa menurun? Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba ya begitu aja turun. Nah itu tuh yang sebetulnya membuat kestabilannya hilang. Nah jadi makanya nggak cukup hanya dibimbing secara konseling, memang harus diberikan obat. Sama seperti penderita autis loh, yang mempengaruhi keluarganya ini. Apakah penderita bipolar ini juga punya pengaruh yang negatif terhadap keluarganya gitu Pak? Benar Pak Gunawan, tidak bisa tidak anak penderita bipolar akan menyita perhatian orang tua dan memberi tekanan yang besar pada keluarga. Akhirnya orang tua terpaksa meluluskan permintaannya untuk mencegah perilakunya yang ekstrim dan mengganggu. Masalahnya adalah makin dituruti, makin egois si anak dan makin sulit dia mengekang keinginannya. Tapi saya mengerti betapa sulitnya memang untuk mengekang dia lagi. Dia marah, dia ngamuk, nggak peduli di depan umum dia akan buat teriak-teriak. Nah orang tua akhirnya terpaksa berkata, iya, saya berikan, udah saya berikan ini ya udah. Nah makin digitukan, makin egois. Makin dia nggak bisa membendung keinginannya. Nah memang masalahnya dia adalah impulsif. Kalau mau apa dia harus dapatkan saat itu juga. Akhirnya problemnya itu makin mengental. Tapi kan tidak membutuhkan seorang pendamping khusus, misalnya seperti yang autis itu Bapak? Nggak harus ya, kalau yang autistik, apalagi yang hiperaktif, harus diawasi terus-menerus. Anak-anak ini nggak harus sebetulnya. Sebab anak-anak ini sebetulnya bisa berfungsi, bisa sekolah, bisa belajar, bisa ada teman dan sebagainya. Meskipun nanti kadang-kadang kalau nggak diobati ya udah tentu teman-temannya bisa juga ya menjauh dari dia karena nggak tahan juga dengan emosinya yang bisa naik turun seperti itu. Dampak yang lain terhadap keluarga apa Bapak? Pada masa anak mulai remaja, perilaku anak yang tak terkendali seringkali menimbulkan masalah, baik secara moral maupun material. Anak penderita bipolar dapat mencederai orang tua, biasanya ibu dan juga saudaranya. Tidak jarang ia pun dapat menimbulkan kerugian material yang besar, misalkan dengan menumpukan utang atau menimbulkan kerusakan. Jadi misalkan dia lagi marah, dia bisa rusakin barang, dan dia nggak peduli barang siapa. Di rumah orang kek, di sekolah kek, kalau dia lagi ngamuk, dia ngamuk aja dah gitu. Atau ya dia melukai orang tuanya, itu pun juga bisa. Nggak bisa enggak, biasanya memang anak-anak ini menimbulkan kerugian moral dan material. Berarti harus dijauhkan dari benda-benda yang berbahaya itu gitu Bapak? Masalahnya adalah kita nggak tahu kapan dia akan bisa tiba-tiba mengamuk gitu. Kalau apa yang dia inginkan tidak didapat. Yep. Jadi biasanya memang ada yang dia minta, terus kita nggak berikan, nah itu yang membuat dia marah. Ya berarti tetap membutuhkan pendampingan khusus atau perhatian khusus dari orang tuanya gitu Bapak? Ya, betul sekali. Apalagi kalau misalkan bawa dia misalkan ke mall atau kemana, nah kita kadang-kadang tuh nggak bisa tahu kan dia mau minta apa. Tiba-tiba dia minta beliin mainan, kita berkata enggak, jangan dulu, besok nanti. Nah anak-anak ini nggak bisa tuh. Jadi salah satu cirinya memang yang akhirnya diakui sebagai cirinya anak-anak bipolar adalah waktu ngamuk itu benar-benar ngamuknya mengerikan. Dia bisa banting-banting dirinya di lantai, bisa menggerung-gerung, bisa mau ngamuk, bisa mau mukul. Padahalnya baru umur misalnya 6-7 tahun. Begitu. Dan tidak ada yang dicontoh gitu, misalnya. Betul, nggak ada. Betul, orang tuanya yang marahnya seperti itu, tapi dia bisa melakukan seperti itu ya Bapak ya? Betul, betul sekali. Dan kalau di sekolah kan mengganggu teman-teman yang lain gitu. Bisa, betul sekali. Jadi kalau ada anak seperti begitu, biasanya guru juga nggak tahan dah. Panggil orang tuanya, dan kalau terus begitu, ya minta keluar akhirnya. Karena memang mengganggu sekali, anak-anak lain nggak bisa belajar. Iya.
yang lain lagi yang bisa berdampak pada keluarga apa Pak? Anak yang lain dalam keluarga dapat merasakan terabaikan dan dinomorduakan ya, sebab orang tua terus memberi perhatian kepada anak penderita bipolar. Orang tua sering pula menuntut anak yang lain untuk menolong si penderita bipolar atau menolong orang tua menanganinya. Kalaupun anak itu sudah besar, kadang-kadang orang tua tetap minta adiknya atau kakaknya untuk mendampingi anak ini. Misalkan mau memulai usaha atau apa, kamu tolong yang bantu, kamu tolong kakakmu ini, karena ya memang perlu diberitahukan, perlu diarahkan, karena kalau tidak dia bisa mengambil keputusan yang keliru. Jadi akhirnya boleh dikata satu keluarga hidup untuk satu orang ini. Jadi sangat memang menyita perhatian. Ya itu mungkin lebih mudah kalau kakak yang mengawasi adiknya yang bipolar gitu Pak. Kalau adik harus mengawasi kakaknya yang bipolar itu agak sulit juga loh Pak. Betul. Apalagi kalau beda mereka itu cukup jauh gitu. Betul, jadi akhirnya ya hidup itu berkisar pada anak ini. Nanti apalagi dia sudah besar, dia kemungkinan berkeluarga, nah kita juga mikirin keluarganya gimana, nanti keuangannya bagaimana, siapa yang ngatur atau apa. Jadi akhirnya orang tua terus ya dipusingkan dengan anak ini sampai usia tua. Tapi kalau ada orang yang tahu bahwa ini penderita bipolar gitu, mungkin agak sulit ya untuk menikah gitu Pak. Ya kecuali memang orang ini mengakui kondisinya dan bersedia untuk mendapatkan perawatan. Dengan adanya orang-orang yang mengaku terus terang bahwa dia adalah penderita bipolar dan mereka adalah tokoh-tokoh di masyarakat, nah ini menolong, sangat menolong para penderita lainnya untuk berani juga mengakui dan mendapatkan pertolongan yang memang dia butuhkan. Tapi sangat sedikit yang mau mengakui Bapak, justru lebih banyak menutupi kekurangan karena ini dianggap semacam aib gitu buat dirinya dan keluarganya. Betul sekali Pak Gunawan. Meskipun sebetulnya ya kita harus menyadari bahwa orang-orang ini masih tetap bisa berfungsi kok. Makanya dari saya katakan banyak memang orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang seni yang seperti ini. Dan mereka orang-orang yang bersumbangsi sangat besar. Asalkan diakui dan bisa mendapatkan perawatan justru bisa memberikan dampak yang besar, yang positif. Ya, kalau ini masih anak dan ada kedua orang tuanya, apakah berpengaruh pada hubungan pernikahan orang tuanya? Biasanya iya Pak Gunawan, karena nggak bisa enggak orang tua itu tuh ada misalnya nih ya, saling menyalahkan. Apalagi kadang-kadang ya ditemukan ada yang seperti itu dalam keluarganya. Misalnya kakeknya lah, neneknya lah, nah akhirnya jadi ada rasa kesel gitu, gara-gara saya menikah dengan kamu, hidup kami saya jadi begini, anak kita jadi begini, kamu kok nggak bilang dulu anak kamu punya ini begini. Nah jadi kadang-kadang ya karena kita frustrasi kita menyalahkan pasangan. Tapi kan ini bukan masalah keturunan juga Pak, kan bukan karena orang tuanya atau bagaimana. Nah khusus untuk masalah bipolar, faktor keturunan ini lebih ada. Kalau autistik memang enggak ya, tapi kalau ini memang lebih kuat Pak Gunawan. Tapi ini nggak berarti pasti kalau orang tua kita ada, kita pasti ada. Enggak ya. Namun memang ini sesuatu yang lebih dapat diwariskan. Nah, tapi orang tuanya dulu bipolar gitu maksudnya Pak, salah satu ayahnya atau ibunya gitu. Iya, jadi bisa juga kakek neneknya, nggak harus orang tuanya. Jadi akhirnya anaknya juga menderita sakit. Karena sebagian gangguan jiwa memang seperti itu Pak Gunawan. Kita mungkin pernah membahas tentang anak dari pendeta Rick Warren di Amerika Serikat yang meninggal dunia. Nah anak itu sejak kecil memang menderita depresi berat. Akhirnya ya gara-gara anak itu bunuh diri, jadi masalah dalam keluarganya lebih terkuat. Ternyata istri pendeta Rick Warren juga sejak dari awal, dari muda sudah menderita depresi yang berat. Kemudian juga saya baca istrinya punya paman, istrinya punya apa, pokoknya sanak saudara si istri ada beberapa juga yang menderita gangguan jiwa. Jadi cenderung kalau ada sanak saudara yang menderita gangguan jiwa yang agak berat, ya faktor keturunan ini lebih berperan. Iya, kalau begitu apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh orang tua kalau ada anaknya yang menderita bipolar ini? Yang pertama ya, jika perilakunya terlalu ekstrim dan mengganggu, sebaiknya kita membawanya ke psikiater untuk mendapatkan pengobatan. Lewat obat, perilaku ekstrim dan pemikiran yang obsesif kompulsif dapat dikendalikan. Ya, jadi perilakunya ekstrim, yang ngamuk tak terkendali, itu dengan diberikan obat ya lebih bisa dikurangi lah. Dan pemikiran yang obsesif kompulsif, kalau menyukai sesuatu atau menyukai seseorang nggak bisa dibendung lagi, nah itu dengan obat bisa lebih terkendali.
Selain obat Pak Polya, apakah bimbingan khusus terhadap anak penderita bipolar ini diberikan juga? Kalau bisa iya, jadi dengan kata lain dia diajar untuk kalau ada apa-apa ngomong cerita, mendapatkan masukan. Sebab anak-anak ini tadi saya sudah singgung kadang-kadang juga impulsif sekali. Mau apa langsung dia mau lakukan, dia nggak pikir panjang lagi. Nah kalau dia bisa percaya pada seseorang, nah dia bisa bertanya, dia bisa minta pendapat, sehingga ini akan menolong dia untuk nggak kejeblos atau melakukan kesalahan. Jadi sebenarnya bipolar ini bisa dicegah atau enggak Pak sebelumnya? Enggak, kalau memangnya sudah kena ya kena aja gitu. Saya sering katakan kepada orang tua yang anaknya menderita gangguan ini bahwa bukannya kamu salah asuh, bukannya kamu kurang kasih, bukannya kamu terlalu memberikan ini atau itu sehingga anak kamu begitu. Enggak ada kaitannya dengan pola asuhnya. Anak ini memang sudah punya gangguan ini dan ya tinggal tunggu waktu gangguan ini akhirnya akan menampakkan diri. Ya, jadi selanjutnya apa yang bisa dilakukan oleh orang tua ini? Pada dasarnya langkah pencegahan adalah langkah yang terbaik. Jika kita melihat ya misalnya ia mulai kesal, ajaklah bicara, tanyakan apa penyebabnya. Atau bila kita melihat bahwa ia akan meluapkan kemarahannya, dengan tegas berikan peringatan supaya ia tidak melakukannya. Singkat kata, kita mesti melatihnya untuk mengekspresikan perasaannya lewat perkataan dan mengendalikannya secara lebih baik. Kalau dia sudah berteriak-teriak baru kita suruh dia diam, nggak bisa. Jadi sebelum dia berteriak, waktu dia kelihatannya kok mulai mau marah, kita langsung dengan tegas berkata, saya tahu kamu mau marah-marah, saya minta kamu jangan berbuat begitu. Kalau kamu marah-marah juga sekarang, saya akan bawa kamu keluar. Jadi sebelumnya kita ngomong, dia masih bisa dengar. Tapi kalau dia sudah dalam tahap meledak-ledak, nggak bisa memang. Berarti bentuk pendisiplinan terhadap anak-anak yang menderita bipolar ini dengan anak-anak yang sehat, ini beda ya Pak Polya? Beda, sebab misalnya dia lagi berteriak-teriak itu, kita misalnya karena marah kita pukul dia. Nggak bisa memang. Nggak bisa, dia memang udah nggak bisa menguasai dirinya. Jadi bisa justru nantinya terjadi perkelahian dengan orang tuanya sendiri. Jadi kita mau coba cegah sebelum dia melakukan apa-apa. Misalkan ada sesuatu yang terjadi, nah kita ajak dia ngomong, kita tanya perasaannya dia, biar dia ngomong. Nah akhirnya dia belajar mengutarakan perasaannya lewat perkataan. Kalau dia ada hal-hal yang membuat dia frustrasi, nah dia juga belajar untuk mengutarakannya lewat perkataan. Nah dengan cara-cara seperti ini, dia akhirnya lebih bisa menguasai ayunan emosinya. Jadi sebelum depresi bisa dicegah sebenarnya. Bisa, ya kalau memang kita lihat dia mulai ke situ. Tapi memang nggak bisa ada singgung, seringkali waktu dia anjlok terlalu mendadak. Jadi kita pun kaget. Kemarin dia masih ketawa-ketawa, dia masih ini, masih itu, tiba-tiba besokannya anjlok. Ini yang kadang-kadang saya lihat juga waktu saya kerja di rumah sakit jiwa Pak Gunawan. Jadi dia bisa ketawa-ketawa, apa, besok nggak mau bangun. Terus diranjang, wajahnya murung sekali. Nah itu adalah memang ayunan emosinya. Jadi sulit sekali diprediksi kapan dia depresi gitu Pak Polya? Betul. Kalau yang sebaliknya malah lebih mudah dimengerti gitu. Iya, susahnya adalah ini, ayunannya itu tuh seringkali datang secara mendadak. Iya. Masih ada hal lain yang bisa dilakukan Pak Polya oleh kedua orang tuanya ini? Suatu anak mulai remaja ya, kita mesti menjelaskan kepadanya bahwa semua gejala ini merupakan keunikannya. Namun sama seperti keunikan lainnya yang mesti mengendalikan dan memakainya secara konstruktif. Jika tidak, keunikan ini justru akan menghancurkannya. Dan juga kita mesti mengajak anak untuk menerima bukan saja keterbatasannya, tapi juga penanganannya Pak Gunawan. Jika emosinya terus berayun dan perilakunya menjadi tak terkendali, nah dia mesti mengkonsumsi obat secara teratur dan besar kemungkinan seumur hidup. Penolakan atau penyangkalan hanyalah memperparah masalah. Justru bila ia menerima, ia akan dapat bersumbangsi besar dalam hidup, sebab kebanyakan penderita adalah orang-orang yang kreatif. Iya. Untuk menganggap bahwa dia unik itu memang tidak mudah gitu Pak Pol. Ya. Orang cenderungnya menganggap dia aneh justru. Ya. Dan ini membuat dia juga tidak puas dengan dirinya sendiri. Iya. Ya, maka kalau misalnya kita sudah tahu, nah sejak dia masih kecil kita sudah mulai tanamkan bahwa kita tetap mengasihi mereka, bahwa Tuhan mengasihi mereka, dan bahwa ini adalah keunikannya, dan lewat keunikan ini mereka dapat justru memberi sumbangsi yang besar.
ya ke dalam hidup ini. Nah, kita tekankan, tapi memang ada hal-hal yang perlu mereka sadari. Nah, kalau mereka dari kecil terus kita tanamkan, biasanya mereka ya bisa menerimanya. Berarti rasa percaya diri itu masih bisa ditanamkan dan ditumbuhkan di dalam diri penderita bipolar ini, Pak? Betul. Kalau mereka bisa menerimanya, terus kemudian menerima obat yang baik, yang seimbang, nah akhirnya mereka bisa melihat bahwa ternyata kok saya bisa berfungsi ya. Saya oke ya, saya sama seperti orang lain ya. Dan waktu dijelaskan bahwa ini bukan karena mereka itu punya kelemahan atau apa, tapi karena ada kimiawi dalam otak mereka yang nggak tahu kenapa kok bisa menurun. Nah, jadi mereka disadarkan ini adalah sebuah penyakit. Ini bukannya sebuah kelemahan karakter atau kepribadiannya kok bermasalah, bukan. Ini sebuah penyakit yang benar-benar di luar kendali mereka. Ya, dan ini ya bisa disembuhkan. Jadi mesti ditumbuhkan harapan bahwa ini sebenarnya bisa disembuhkan gitu, Bapak. Nah, disembuhkan dalam pengertian dirawat ya, sehingga lebih terkendali, nggak terus-menerus jadinya mengganggu orang itu. Ya, kalau kita lihat dari sisi rohaninya bagaimana, Bapak? Kita memang harus meneropong ya dari sisi rohani, Pak Gunawan. Masalah bipolar bukanlah masalah sesaat ya. Masalah ini adalah masalah seumur hidup. Jadi waktu orang tua menyadari anaknya terkena gangguan bipolar, udah dah, hidupnya langsung berubah. Akhirnya memang kita letih dan kita bertanya kepada Tuhan, mengapakah Ia memberikan anak seperti ini kepada kita? Dan kita pun tidak mengerti mengapa Tuhan tidak kunjung menyembuhkannya. Nah, tapi kita ingat firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 139 ayat 13. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Apa tuh jadi kesimpulannya? Tuhan tidak membuat kesalahan. Anak bipolar adalah ciptaannya. Ia sekadar menitipkannya kepada kita. Tugas kita adalah menjaga dan membesarkan anak itu untuk Tuhan semata. Kita sebagai orang tua hanya ingat itu aja. Ini pemberian Tuhan dititipkan kepada kita. Tugas kita adalah mengerjakan bagian kita, merawat dan membesarkannya. Biarkan nanti Tuhan yang atur hidupnya, sebab Tuhan mempunyai rencana atas hidupnya. Baik, Pak Bang, terima kasih untuk perbincangan ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang anakku bipolar. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan